Ini yang Baik. rekam Pak Asto ya. Ya wes Iya, nggak iya apa-apa saya. ya. Kita Iya. lanjut. Kita lanjutkan ya. Jadi yang tadi ini udah ya. Yang pengolahan api. Tadi kan saya udah bahas pengolahannya itu bisa diolah dengan air, api ya. Terus kemudian ada lagi pengolahan pakai dia campuran dari api dan air ya. Jadi pakai api ya pakai air gitu. Nah, pengolahan api dan air ini dia ini juga tujuannya lebih kompleks lagi ya dan spesifik ya dibandingkan kalau ngolahnya cuma pakai air aja atau api aja. Pasti setiap proses yang untuk mengolah herbal itu ada tujuannya lah. Ngapain juga maksudnya orang zaman dulu apa itu ribet banget sih perlu diolah-olah ini kalau nggak ada tujuan atau maksudnya gitu. Pasti ada tujuannya ya, kita bahas ya tujuannya. Pertama itu ada yang untuk metode air dan api itu merebus. Merebus tahu ya, direbus ya. Jadi bahan itu direndam dulu, terus direbus dalam air. Bisa air, bisa cairan pembantu tadi kayak air jahe, cuka, wine, atau likorain untuk waktu tertentu hingga cairannya itu meresap atau menguap ya. Tujuannya atau efeknya itu mengurangi efek toksik atau racun dari herbalnya secara signifikan. Jadi racunnya lebih signifikan diolah dengan api dan air ya daripada cuma yang tadi api atau air aja gitu. Eh, dan ini contohnya herbal yang paling klasik yang pakai teknik ini adalah fuche. Jadi fuche ini kalau nggak diolah itu sangat beracun banget ya. Kalau dikonsumsi mentah itu langsung inilah berbahaya lah. Ada juga cuanbu. Itu juga perlu diolah dengan licorice atau black bean untuk mengurangi kandungan alkaloid yang beracun hingga level aman untuk pengobatannya. Jadi kalau bilang herbal itu aman-aman aja enggak gitu. Sebagai terapis ya kita juga bilang maksudnya perlu aware ya, jangan asal ngasih obat ke pasien ya gitu. Kita jangan bilang kalau herbal itu aman. Makanya setiap kita ngasih resep itu kita harus juga langsung lihat efek ke pasiennya ya. Misalnya kita ngeresepin nih pasien, terus kita lagi tanya ke pasiennya setelah minum obat gitu rasanya gimana sih Bu atau Pak gitu yang kita kasih resepnya itu apakah ada efek terapi? Misalnya kalau dia sakit pusing gitu ya, kita kasih obat herbal itu apakah pusingnya berkurang atau malah hal-hal yang nggak diinginkan yang terjadi. Misalnya hal yang nggak diinginkan tiba-tiba mual-mual. Nah, itu berarti kan hal yang nggak diinginkan. Atau dia jadi diare terus. Nah, itu berarti kan salah satu efek yang nggak diinginkan dari efek terapi kita. Jadi, sebagai terapis kita harus aware untuk hal-hal itu. Jadi, jangan bilang kalau minum obat herbal aman, enggak gitu. Kita harus sangat-sangat memperhatikan pasien kita yang kita kasih herbal itu ya, gitu. Oh, berarti ada itu ya dosisnya. Iya, pasti. Oh, berarti nggak cuma kimia aja. Mm-mm. Jadi herbal ini ada yang tanya, apakah herbal yang di sini itu ada dosis yang dikasihkan? Ya, jelas. Ini kan masalahnya yang RPL sudah belajar persepan ya. Jadi harusnya dia tahu ya dosisnya itu berapa misalnya. Misalnya ada herbal itu dikasih dosisnya itu 9 gram. 9 gram itu banyak nggak sih? Hmm. Nah, bayangin aja kalau kalian ngasih itu resep. Resep itu dia itu kalau obat barat kan dia itu dosisnya miligram ya. Iya. Miligram kan? Miligram berarti kan lebih kecil dari gram. Lah ini kalau dia bentuknya simplisia, itu herbalnya itu gram-graman loh. Jadi misalnya bahan A 9 gram, bahan B 6 gram, bahan C 3 gram. Nah, hitung aja itu. Dalam satu resep tinggal obatnya ada berapa itu gram-gramannya banyak. Itu satu kali dosis loh. Satu kali dosis itu dia diminum
direbus dulu ya. Kan bentuknya simplis ya. Kecuali kalau obat yang udah jadi ya, yang udah pil-pilan itu beda lagi aturan mainnya. Tapi kalau yang berupa simplis ya, yang digodok-godok itu, yang herbalnya ada di lab, nanti kalian lihat itu, dia itu harus digramin segitu. Berarti kan mungkin satu pasien bisa minum 20 gram. 20 gram itu banyak enggak? Banyak kan? Iya, sekali minum. Tapi tapi kan itu diminumnya kan airnya, bukan bukan gramnya itu. Bukan gram yang kalian timbang-timbang itu kan kalau dia bentuknya godokan berarti kan kita minumnya saringan airnya. Nah, biasanya satu kali godokan misalnya dia itu pakai 500 cc. Pokoknya konsepnya ngerendam di tekonya yang itu yang biasanya itu ya. Lah, itu direbus misalnya suruh berapa 20 menit atau berapa karena setiap herbal nanti ada ketentuan ngerebusnya ya sebenarnya nggak asal 30 menit gitu apa 20 menit enggak ada yang herbal itu harus direbus duluan karena misalnya dia terlalu keras jadi kalau keras kan ben empuk harus direbus duluan kan kayak gitu ada yang herbal nggak boleh direbus yang lama. Jadi dia tuh 5 menit terakhir sebelum herbalnya diangkat itu baru dicemplungin itu ada yang kayak gitu. Misal kalau airnya habis, kalau pasnya ini, Mas kalau dicobi lagi gimana? Nggak bisa. Iya, di sama dia itu di gerbang nih. Itu akan kayak agak sedikit mengurangi. Berarti kamu ngencerin obat toh? Iya. Iya nggak sih secara nggak langsung sama aja kamu kayak godok teh. Godok teh kan warnanya coklat pekat ya. Terus teh kamu kasih mungkin apa gak jadi coklat teh malah gak coklat. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi sebenarnya aturan itu juga supaya nutrisi yang memang harus diminum itu memang segitu gitu loh. Takutnya kalau ditambahin diencerin lagi, dia kayak kare ampas-ampasnya banyak gitu. Padahal minum secangkir herbal itu wis effort loh, 1 cc. Bayangin pasti herbal itu kak wis dicemplungin semua rasanya pahit banget. Iya. Iya kan? Dari sini godong-godongan akar kayak gitu akhirnya ya ya kalau sing wis biasa minum jamu kayak iki masalahnya dewe iki di Indonesia senengane jamune sing enak sing sing banyak gulanya padahal kalau secara TCM itu ya herbalnya herbal itu nggak boleh dicemplungi gula itu sebenarnya nggak boleh itu akan pengaruhi khasiatnya ya gitu. Mm-mm. Jadi Kak mengatasi kayak gitu, saya sarankan kalau memang gak kuat minum sing godokan itu, mendingan dia minum sing obat jadi deh. Yang Ik, obat-obatan gitu. oh, saran saya obat herbal TCM tapi yang udah jadi. Tapi PR lagi, Kak herbal yang udah jadi, kalian harus pastikan isinya itu apa. Karena kadang kan Kak wis jadi kan nggak tahu ya, isinya wis beda dari kayak komposisi inti dari herbal itu pasti. Jadi kalian harus lihat iku isinya herbalnya apa, kegunaannya apa, terus cocok gak karo pasien itu. Gitu. Jadi maksudnya harus butuh-butuh sangat ya ketelitian, kejelian dan iku ya gak bisa salah-salahan main hajar aja gitu. Lihat Kak, kondisinya saya ini pengalaman praktek sing pasien saya yang udah saya cobain minuman rebusan langsung, itu ada sing gak kuat sih, gak biasa minum obat pahit ya. Hmm. Berarti harus di kapsul itu. Iku bisa. Berarti aturannya beda lagi. Kapsul yang kamu minum itu berarti harus banyak. Oh, jadi kalau jadi kapsul jadi harus lebih banyak. Nah, kan Kak kapsul itu bentuknya iki, berarti di blender kan? Iya. Misalnya godong di blender. Berarti sebenarnya kan Kak digodok wi sing dijukui zat-zat aktif ya toh. Iya. Lagi we koyo ampasnya barang mbok cemplungne Iya. deh. Deh iki berarti misalnya gue hasilnya sekali dosis itu 30 gram. Berarti Kak misalnya mbok blender kabeh. Wih, berarti jadi ini kapsulnya piro. Juga semakin akeh loh kapsulnya gak sitok loro. Pasti kadang iku Kak sing ekstra kasar. Ini sekali minum iso 5 sampai 10 kapsul loh. Bayangin.
Tergantung besar kecilnya kapsul. Iya. Ada kapsul yang segini kan. Berarti kan kamu piye caranya bubukmu ben iso mlaku kabeh nek kapsule. Iya. Berarti kan akeh banget iku. Bayangin aja kak percaya wes jajalan lah kok Herbalwi blenderan. Wih dari piro kapsul. Kenapa nggak di itu Bu? Apa? Sak resep misalnya. Iya, kan satu set, terus kan dicampur itu tuh Bu. Mm-mm. Di mix, terus dimasukkan ke tabletnya. Iku kalau dia itu belum diekstrak, masih simplicia sing ngono mbok blender, wi akhirnya kapsul sing diminum itu akeh banget. Kalau mau sistemnya kayak gitu, mendingan beli yang wes diekstrak. Jadi kayak serbuk, serbuk misalnya Guangci tapi serbuk E. Jadi kalau ekstrak serbuk Guangci kayak gitu. Iku rodok mending. Iku enek sing jual kayak gitu. Jadi kamu sistemnya kayak bubuk-bubuk, wi mbok Iya, campur-campur, terus didadekne kapsul. Iku iya. iso gitu. Iku lumayan sih. Terus di ekstrak dulu. Iya, tapi kamu kan nggak mungkin ngekstrak sendiri ya. Jadi beli aja yang ekstraknya udah jadi. Akhirnya kan gak dibilang tradisional banget, gak tradisional banget lah, wi. Kan Iya. gak tradisional banget, kudunya digodok, bukan diekstrak dulu kan. Iya. Mm-mm. Gimana tuh? Kalau dikukus sih sebenarnya cara pengukusan itu adalah paucenya tadi. Tapi kebanyakan herbaliku kak wis bentuke sing di lab itu wis campur wis bentuke kayak simplicia yang siap ready untuk digodok ngono loh. Semua jadi harus direbus kalau yang di lab. Heeh. Yang dikukus jarang. Jarang sih kak sing di lab model ngono. Tapi enek sing dia itu bentuknya sing kayak one kayak gitu ya kapsul sing hitam-hitam kayak permen coklat kayak gitu ya kalau itu biasanya wis proses pabrik sih gak mungkin sing murni simplis yang ngono terus di itu jarang Hmm. Kalau direbus itu mekanisme makannya gimana Bu? Berarti minum rebusannya Disaring. disaring. Kak dikukus nanti piye cairannya? Iya lah. Terus enggak iso. Kalau bentuknya simplicia loh. Kan soalnya yang dari apa ya rebusannya itu kan yang sarinya itu yang kita ambil buat diminum kan. Sebenarnya dengan secara gak langsung rebus itu kita ngekstrak nih. Iya. Iya kan? Maksudnya zat-zat aktif dalam tanaman ini wis Iya. ceplok ndek ngene airnya itu loh, gitu. Tapi kalau dikukus kan berarti kan ceplok zat aktifnya di ndek ngene dandange kok. Angel tuh nuangi itu. Kalau di obat herbal yang dikukus tuh, Kayak saya jarang nemu yang dikukus. Enek sing kayak dikukus itu kayak iki kayak terapi makanan ya. Iku sing aku setahun jajal iku per. Buah per. Buah per karo jahe. Gue batuk. Sama kayak yang kecil-kecil apa ya Bu yang buat diminum buat tenggorokan kayak batuk-batuk itu biasanya masih ada Bu sampai sekarang. Min apa? Yang kayak buat masak juga itu. Apa ya? sering ya. Tangan kecil. Pala apa? PK. Iya. Pedes-pedes gak? Ya, Tapi jadi kalau dikukus tuh lunak terus dimakan gitu. Oh, langsung kalau makan sing gitu. sing pernah itu saya nyoba iku per karo itu jahe. Itu jadi pere diiris-iris. Loh, jahenya ya diiris, masuk ini. Jadi koyo pere rodok lembek tapi ya enek pedes. Pedes sing ngono lah. Heeh, iku lumayan enak loh. Coba lah, enak-enak. Enak. Heeh. Wis pernah dikukus. Tapi kalau dikukusnya sing makanan obat, saya taunya koyo sing ayam di steam gitu loh. Terus tapi wis dikei obat-obat itu. Jadi kan, heeh, heeh. Heeh, heeh. Tapi kan kalau kayak gitu pasti sing penyakitnya gak mungkin sing parah toh. Itu lebih ke menjaga Iya. kesehatan lah. Misalnya pengen luwih fit ngono. Jadi koyo enek namanya olahan ayam rempah ya. Iya. Sini kayak
Mm-mm. Biasanya itu kayak kalau di Cina itu biasanya pertanyaannya ya nambah Ya, C-nya gitu. Kalau jadi itu biasanya ayamnya iku kayak dikei ginseng lah, kayak gitu, terus tacau, apa wih, kurma Cina, kayak gitu. Itu enak sih ngolahan kayak gitu. apa cuma Mm-mm, gitu. mm-mm. Cuma Jadi iku sistemnya lebih ke makanan sih. Iya. Makanan obat kan kalau gitu. Tapi kalau beneran obat, iku setahu saya direbus. Yang kayak gitu, daun-daunan apa itu yang di lab-lab itu obatnya itu direbus. Sistemnya kebanyakan. Hmm. Ya, tapi ya Kak Dek Cino mungkin wis biasa kali ya. Maksudnya iku dari kecil Dek Kak ngobati sing memang percaya dengan ilmu TCM iku wis biasa minum obat pahit iku wis biasa. Tapi kalau kita yang nggak biasa iku PR banget lah. Kak ketemu piye caranya Dewi iku biar bisa ngasih obatnya tapi Dek pasiennya mau gitu. Iku PR banget karena saya banyak nemui pasien iku gak mau dikasih obat. Pertama ya pengen awalnya jajal tapi karena pahitnya ribetnya, wi kadang wis gak gelem terus nih terapinya itu. Oh. Jadi yo paling kak sing luwih proper enak, maksudnya juga nggak ribet ya wis obat jadi sih. Dikasih obat jadi, sing bentuk serbuk-serbuk kayak gitu. Iku luwih gak ribet lah. Kan dia gak perlu godok-godok. Tapi kalau kita kasih buntelan, simplisiawi kan pasiennya kudu godok dewe kadang. Itu ribet banget. Kalau menurut saya nggak efektif sih kalau kalian praktek kayak ngono. ya, Bu. Daripada godong Oh ya. iya. Soalnya kan Hmm. kayak kita tuh daripada godong mending gak diminum. Ya, atau kalian joinan sih sama misalnya kalau di tempat kalian nenek apotek TCM sing jual herbal Tiongkok ya wes kalian urus resepnya, ya wis kasihin resepnya pendek pasiennya beli deh obat toko obat Cina itu. Oh. Kak iso obatnya wis jadi karena jujur kak obat TCM kak dibilang murah itu kak murah loh, mahal. Iya, iya. Sak sak botol itu kadang untuk seminggu air reganya 100.000. Berarti kan mahal daripada kamu misalnya pusing minum obat sing di toko obat sing kayak regane cuma 10.000. Oh, ya. Kan murah itu. Iya. Kak dibilang obat Cina murah itu sangat nggak murah sebenarnya. Hmm. Jadi kebanyakan kalau saya itu pasiennya lebih milih akupuntur sih daripada kayak di Hmm. Indonesia ya yang pengalaman saya. Nah nanti ya terserah kalian prakteknya mau fokusnya ke akupuntur dan herbalnya atau terapi yang lain karena kan nanti kalian juga belajarnya tuina barang Iya. pijet-pijet, terus moksa, terus juga kop, kuasa itu tinggal kalian milih yang lebih kalian kuasai yang mana gitu. Kak herbal dibilang susah-susah sih. Saya udah nyoba setahun ini gak semudah itu gitu ngasih obat ke pasien dan dia mau beli dan mau konsumsi. Kadang mau beli tapi gak konsisten konsumsi ini kan rugi. Wes beli mahal-mahal kayak gitu kan? Iya, Hmm. gitulah pengalaman ya. Oke, kita lanjut ya. Ini Kopi 142. Terus ini gimana? Yang online. Ini mau kelasnya dilanjutkan lain hari, apa kalian baca materinya sendiri dari buku yang tadi? Atau gimana? Soalnya 10.4, ini setelah ini kita ke lab. Mm-mm. Gimana yang di grup, di online? Saya bahasnya dari buku ini. Saya ambil video. Iya, ya, oke. Gimana yang di, kok nggak ada suara ya? Yang Nanti di online coba gimana? saya tanyakan teman-teman aja, Bu. Mungkin ada waktu kapan Oh. untuk tambahan kelas. Kalau saya bisanya mungkin hari Sabtu ya. Dari jam kalau kalau nggak ada kelas yang bentrok mungkin bisa dijadwalin Sabtu antara jam 8 sampai jam 12-an coba. Waktunya yang cocok yang mana? Kalau yang reguler ada kelas lain Saya nggak? tambahin kelas ya, Bu. Ini
Ini soalnya saya harus ngabisin 7 chapter kan. Sebelum saya masuk ke herbal apa yang kita bahas di pembebas bio yang pertemuan kedua. Soalnya kalau saya nggak konsisten ngabisin ini, iku nanti bakal numpuk-numpuk sih di Ya. pertemuan dua. Padahal targetnya ini di bab 1 ini pengantar. Terserah kalian mau belajar sendiri, apa saya yang jelasin, atau gimana gitu enaknya. hari Sabtu ada Boleh Bu, kalau misalkan ada materinya nanti kita baca sendiri aja mungkin ya. Kalau yang untuk eh, awal ini. di sini juga nggak bisa. Hmm, nanti lihat jadwal liarnya sih ya. Kalau ini jarene yang RPL mau baca sendiri. Kalau baca sendiri ya berarti kasihan aja. Ini mau kalian bisa bantu nyekenin buku itu atau saya kasih buku yang lain. 7 bab. 7 bab berarti kamu nyekenin itu. Kalau mau dari buku ini ya. Tergantung. Hmm? Berapa halaman? Ya, ya kelihatan aja. Oh, enggak. Oh, enggak. Paling 50 halaman. Kalau kalian mau dari buku itu 50 halaman. Tapi kalau e-book yang lain saya punya. Tapi saya nggak tahu bahasnya dia sedalam itu apa enggak gitu. Tapi yang jelas kalau kalian PR-nya baca sendiri, ketika saya tanya, kalian harus tahu. Gitu So, aja. Baca aja sih. Loh, ini kan yang RTL. Kalau reguler mau ada kelas tambahnya di hari yang lain, nggak apa-apa. Gitu. Dan friksi. Kalau kalian mau melajari dari buku itu ya silahkan nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini fondasi dasar sebelum masuk ke pertemuan dua. Jadi kalian harus udah pegang dulu konsepnya baru bisa masuk ke itu. Karena kalau ini nggak tuntas, akibatnya masuk ke pertemuan berikutnya itu kayak ngawang gitu loh, nggak dapet ini feel dari kelasnya. Gitu sih. Oke, nanti coba aja yang RPL didiskusikan karena saya udah mau pindah ke lab ya, gitu ya. Terima kasih untuk kehadirannya di kelas hari ini ya. Jangan lupa berarti bikin resume yang sejarah sama yang materi didapat hari ini. Oke? Baik Bu, terima kasih. Ya.